Selamat siang kakak-kakak peserta KMD tahun 2020. Bagaimana kabar kakak-kakak hari ini? Semoga Sempurna dalam keadaan sehat. Kakak jangan capek dulu karena materi selanjutnya adalah materi melanjutkan materi saya yang tadi, yaitu tentang kiasan dasar. Apa maksudnya kiasan dasar? Mari kita simak bersama-sama penjelasan materi dari Kak Pur. Silakan Kak Pur. Ya, terima kasih kakak. Ya, sebelumnya cek sound dulu ya kakak-kakak yang bergabung. Suara saya bisa terdengar dengan baik kakak-kakak? Jelas. Jelas ya? Jelas. Ya, itu ada yang masih sibuk ya dengan anaknya kayaknya itu ya. Tolong kakak-kakak itu. Ya, soalnya ya di rumah ya Pak. Anaknya penasaran kayaknya kakak papanya lagi ngapain ya. Baik, sudah siap kakak-kakak semuanya? Masih semangat ya kakak-kakak? Meskipun dari rumah tapi tetap semangat ya. Baik kakak-kakak, hari ini saya akan memaparkan materi tentang kiasan dasar dalam gerakan pramuka. Ya, kira-kira kiasan dasar dalam gerakan pramuka. Kiasan itu artinya apa kakak? Tolong yang mau jawab silakan dibuka mic-nya. Ada yang mau jawab? Ya, Kak Eko. Oh iya, ini suaranya agak kemerengseng, kemeresek kak. Kayak banyu ya, kemerengseng. Ya. Oke, samar-samar saya dengar kiasan itu ada gambaran ya. Gambaran. Baik, kakak-kakak, kiasan dasar itu merupakan gambaran atau keadaan yang mengkiaskan dan melatar belakangi suatu kegiatan melalui dasar-dasar pemikiran yang mendalam, ya, yang diambilkan dari nilai-nilai budaya bangsa dan perjuangan gerakan pramuka di Indonesia. Itu maka di gerakan pramuka itu banyak terdapat ya kiasan-kiasan ya. Kita kenal banyak kiasan-kiasan. Kemudian tujuan dari kiasan dasar ini yaitu sebagai latar belakang suatu kegiatan anak kakak-kakak ya. Jadi untuk memberikan gambaran yang mengesankan bagi peserta didik agar isi latihan itu bisa dipahami dengan baik, dengan seksama dan mendalam serta sesuai dengan usia peserta didik. Kakak-kakak sekalian, kiasan dasar kepramukaan itu bersumber dari sejarah bangsa Indonesia dan budaya bangsa Indonesia. Jadi kiasan dasar ini tidak diambil dari budaya luar ya, atau sejarah bangsa lain, tetapi dari bangsa sendiri, dari budaya bangsa Indonesia. Kakak-kakak sekalian, kita mengenal golongan di pramuka ini ada berdasarkan usia ya. Untuk yang paling kecil pramuka usia 7 sampai 10 tahun itu disebut siaga. Mengapa kakak-kakak kok disebut siaga? Nah, ini siaga itu merupakan sebuah kiasan sebenarnya, yaitu mensiagakan, dari kata siaga itu mensiagakan, menyiagakan perjuangan bangsa, yaitu melambangkan pergerakan Budi Utomo di tahun 1908. Kita ingat bahwa awal perjuangan bangsa Indonesia ya itu didasari dengan gerakan Budi Utomo itu. Maka sebagai awal tanda tingkatan adalah bunga kelapa. Bunga kelapa itu kalau bahasa Jawa manggar ya kakak-kakak. Manggar, bunga kelapa yang baru akan mekar. Ya, ini melambangkan salah satu bunga tunas di Indonesia. Sebagai calon tunas, calon yang siap ya mensiagakan perjuangan. Kemudian yang lebih besar lagi, pramuka usia 11 sampai 15 tahun. Kita kenal sebagai pramuka penggalang.
Disebut penggalang itu karena apa? Yaitu dikiaskan untuk menggalang persatuan. Menggalang persatuan bangsa itu dimulai pada tahun 1928 ketika berdirinya atau lahirnya Sumpah Pemuda. Ya, ini. Jadi dikiaskan bahwa pramuka usia penggalang itu ya mulai menggalang sebuah persatuan untuk meraih cita-cita. Tanda tingkatan bunga yang sudah mekar, yaitu bunga manggar yang sudah mekar, itu melambangkan keceriaan calon tunas-tunas muda bangsa. Jadi kalau penggalang itu mestinya kegiatan juga yang ceria, ya, tidak seperti penegak atau mungkin pandega. Ya. Banyak permainan seperti halnya dengan siaga tidak terlalu jauh beda, hanya permainannya disesuaikan dengan usia penggalang. Lalu tingkatan berikutnya adalah pramuka usia 16-20 tahun. Ya, disebut penegak. Itu mengkiaskan menegakkan NKRI. NKRI kita tahu merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, tugas penegak inilah menegakkan kemerdekaan Indonesia ini. Ya, mengkiaskan itu. Tanda tingkatannya disebut bantara. Tanda jabatannya, ya, penegak itu bantara. Dia merupakan tunas kelapa atau benih yang sudah jadi, tidak lagi diletakkan di lengan, tetapi diletakkan di pundak. Itu menunjukkan bahwa tanggung jawab yang diembannya harus disangga dengan segenap kemampuannya. Nah, ini penegak, ini sudah punya tanggung jawab lebih besar daripada penggalang. Lalu usia 21 tahun hingga 25 tahun, pandega, yaitu mengisi atau bahasa lainnya mandegani, itu kalau bahasa Jawa ya. Menjaga pembangunan pasca kemerdekaan. Ini adalah pandega, maka menjadi pionir muda bangsa. Ini adalah pandega. Nah, sekarang kakak-kakak itu muncul lagi, ini yang saya juga bingung, mungkin kakak-kakak nanti bisa cari sumber yang jelas. Prasiaga itu ya, kenal ya kakak? Pernah dengar ya istilah prasiaga? Ya, pernah. Nah, itu ya kita belum tahu prasiaga itu nanti kiasannya seperti apa ya, kita tunggu saja itu. Atau dari kakak-kakak sudah melaksanakan prasiaga ini? Belum. Yang merasa belum bisa angkat tangan atau lambaikan tangan ya kakak-kakak. Ya, ya belum dilaksanakan ya. Nah, ini juga pertanyaan yang besar sebenarnya bagi saya. Kita cari-cari belum menemukan dasarnya itu. Nah, kakak-kakak itu beberapa kiasan dasar pramuka, siaga, penggalang, penegak, dan pandega. Nah, pramuka siaga kelompok kecil itu berjumlah 10 orang, 5-10 orang ya. Dalam kelompok kecil ini disebut sebagai barung. Ini juga merupakan kiasan ya. Barung itu adalah tempat berjaga atau rumpun bambu. Ya, ini diartikan sebagai tempat persatuan kecil. Sumber senjata yang berupa bambu, runcing dalam perjuangan. Nah, lalu kumpulan barung itu ada 2-4 barung, itu disebut perindukan. Perindukan itu artinya rumah besar, jadi tempat anak-anak untuk bernaung atau menginduk, seperti ya ayam yang masih kecil itu ada tempat bernaungnya, itu biasanya di sekeliling induk ayamnya itu ya, tidak jauh-jauh dari induk ayam. Maka siaga pun juga tidak bisa terlalu jauh-jauh dari ayah bundanya, ayah andanya. Kemudian di pramuka penggalang, kelompok terkecil yang terdiri dari 5-10 orang ini disebut regu kakak-kakak ya. Disebut regu. Berarti regu itu adalah gardu atau tempat untuk berjaga. Nah, kelompok regu itu ada 2-4 regu, itu disebut pasukan. Pasukan itu sebenarnya berasal dari kata pasukuan. Ya, dari kata pasukuan, tempat suku berkumpul atau suku kelompok prajurit, itu kalau dikiaskan sebagai bentuk perjuangan bangsa. Lalu untuk pandega ya,
penegak dulu ya Kak. Penegak itu kumpulannya paling kecil itu 3-10 penegak, itu disebut sangga. Sangga itu artinya rumah kecil untuk penggarap sawah di ladang ya, gubuk kecil dulu di tengah sawah kalau di Jawa gitu ya. Lalu ambalan itu kelompok sangga 2 atau 4 sangga, yaitu tempat kegiatan yang hidup, dinamis dan juga berulang. Ini kegiatan penegak juga hendaknya semacam itu yang hidup ya. Tapi biasanya susah ini anak penegak. Lalu satuan pramuka pandega itu reka, yaitu tempat anak muda berkreasi. Rancana itu artinya pondasi, yaitu alas, tiang, umpak, atap. Nah, ini untuk satuan pramuka pandega. Nah, kakak-kakak, penggunaan kiasan dasar itu sebagai salah satu unsur terpadu dalam kepramukaan dimaksudkan untuk apa? Yang pertama untuk mengembangkan imajinasi peserta didik, yang kedua untuk mendorong kreativitas dan keikutsertaannya dalam kegiatan, dan yang ketiga untuk menggugah semangat kebangsaan, yaitu mencintai budaya Nusantara, budaya bangsa sendiri, budaya Indonesia. Ya, kakak-kakak ini sudah siang, biasanya udah mulai loyo ya. Oke, kita buka mic-nya ya. Saya akan bertanya, kakak-kakak menjawab ya. Spontan ya. Kakak-kakak masih semangat? Yeah. Tunjukkan semangatmu. Yeah. Wah, coba gini kakak-kakak. Kalau kakak saya bertanya, masih semangat? Siap, semangat ya. Mana semangatmu atau tunjukkan semangatmu. Ini semangatku. Hei, gubrak, semangat. Yes, gitu ya. Oke. Siap? Siap kakak-kakak? Ayo kakak, itu masih ada yang dimatikan. Yuk. Siap ya? Kakak-kakak masih semangat? Siap, siap, semangat. Tunjukkan semangatmu. Ini semangatku. Hei, gubrak. Yes, semangat. Ya, ulangi lagi ya. Tunjukkan semangatmu. Ini semangatku. Hei, gubrak, semangat. Yes. Ya, gitu. Terima kasih. Nah, baik. Kita lanjut ya. Oke, dimatikan dulu. Oke, terima kasih kakak-kakak. Nah, kiasan dasar ini hendaknya diciptakan sedemikian rupa kakak-kakak sehingga menarik ya. Lalu menantang. Itu sesuai dengan minat, kebutuhan, situasi dan kondisi peserta didik. Ya. Ini harus menantang, harus menarik, harus ya sesuai dengan minat. Jadi tidak boleh seorang pembina itu memaksakan, apalagi untuk adik-adik kita penegak pandega itu, kalau mereka disuruh membuat kiasan dasar bagi sangganya itu ya mereka bisa cari sendiri ya. Biasanya kalau di penegak itu ada istilah sandi ambalan itu ya kak ya. Ya jadi mereka bisa ambil bermacam-macam. Dasarnya itu juga merupakan kiasan dasarnya. Misalnya mengambil dari perjuangan salah satu tokoh pahlawan dan sebagainya yang dijadikan inspirasi bagi sangganya. Nah, oleh karena itu kakak-kakak, penggunaan kiasan dasar dalam kepramukaan itu hendaknya disesuaikan dengan tingkat perkembangan jiwa anggota muda, dewasa, dan juga anggota dewasa muda. Dewasa muda itu umur ya di bawah 25 tahun, di atas 21 tahun. Tuh. Siaga itu hal-hal yang fantasi. Karena anak-anak kecil itu biasanya masih berfantasi macam-macam ya. Kemudian kalau penggalang itu hal yang berkaitan dengan kepahlawanan, perjuangan. Lalu untuk penegak itu biasanya hal yang berkaitan dengan kemasyarakatan. Dan pandega ini sudah beranjak lagi yang lebih tinggi, yaitu simulasi tentang jabatan kepemimpinan dan juga kemasyarakatan lebih sedikit dari kiasan dasar yang ada di penegak. Nah, ini kakak-kakak apa yang
saya jelaskan, saya sampaikan hari ini terkait dengan materi kiasan dasar gerakan pramuka. Terima kasih kakak-kakak, dan tugas kakak-kakak nanti membuat ringkasan dari apa yang saya sampaikan ini. Hasilnya tolong dikirim ke Google Classroom yang sudah kita buat ya. Terima kasih, salam pramuka. Salam. Demikian kakak-kakak penjelasan dari Kak Pur. Semoga bermanfaat. Kemudian silakan mendalami peran kakak-kakak semakin dalam supaya lulus KMD dengan hati yang mantap bahwa saya adalah pembina untuk adik-adik kita yang sebagai penerus bangsa. Terima kasih Kak Pur. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Selamat siang dan sampai jumpa lagi. Salam Pramuka.